Kabi, kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Abu Nawas, Raja Harun mencari telur unta. Seluruh warga di kota Baghdad heboh. Tersiar kabar bahwa Raja Harun sedang sakit parah. Tubuhnya tiba-tiba lemas dan tidak bertenaga. Seluruh otot terasa kaku. Semua tabib istana sudah berusaha menyembuhkan dan memberi berbagai macam obat. Namun, penyakit ini tidak kunjung sembuh. Semakin lama, gejalanya terus bertambah. Pagi ini, tubuh raja tiba-tiba saja panas. Tolong ambilkan kompres dingin. Beberapa saat kemudian, kompres dingin untuk sang raja sudah siap. Kepala tabib menempelkan handuk dingin itu ke kening raja, berharap suhu tubuh raja segera turun. Malam harinya, penyakit raja semakin parah. Beliau bahkan mengigau dalam tidurnya. Keringat dingin jatuh membasahi seluruh tubuh. Seluruh tabib dan para menteri berkumpul untuk menjaga sang raja semalam suntuk. Alhamdulillah, ketika pagi hari tiba, panas tubuh sang raja sudah menurun. Raja pun sudah bisa membuka matanya. Hari demi hari terus berlalu dengan pola yang sama. Raja Harun sudah tidak tahan lagi dengan keadaan ini. Dia pun segera memanggil salah satu menterinya dan memberikan perintah. Umumkan pada seluruh rakyat, siapa saja yang bisa menyembuhkan penyakitku, akan kuberi hadiah yang sangat banyak. Berangkatlah pasukan pembawa pesan ke seluruh pelosok negeri untuk mengumumkan sayembara ini. Tabib dari berbagai penjuru negeri mulai berdatangan. Ada pula tabib yang berasal dari negeri lain. Mereka semua mencoba untuk menyembuhkan Raja Harun. Mereka bahkan meracik obat-obatan aneh dan sangat mahal. Hampir setiap hari, Raja Harun meminum ramuan obat baru. Hal ini malah membuat perutnya mual. Usir semua tabib itu sekarang juga. Sejak saat itu, orang-orang di kota mulai bergunjing. Mereka membicarakan keanehan demi keanehan yang terjadi pada sang raja. Apakah benar kalau raja tidaklah sakit melainkan gila? Shh, pelankan suaramu. Jika ketahuan oleh prajurit istana, bisa hilang nyawamu. Begitulah, berbagai macam kabar mulai tersebar. Hal ini membuat Abu Nawas penasaran. Apa yang terjadi pada Baginda Raja? Tidak biasanya beliau bersikap seperti ini. Kemudian, dia pun memutuskan untuk berkunjung ke istana. Dia ingin mencoba untuk menyembuhkan sang raja. Sesampainya di istana, Abu Nawas langsung diantar menuju ke ruang istirahat Raja Harun. Oh, Abu Nawas, apa yang membuatmu datang menemuiku? Salam Baginda Raja. Tentu saja saya datang kemari karena ingin menyembuhkan penyakit Baginda. Kau bukanlah tabib. Mana mungkin bisa menyembuhkanku? Ataukah sebenarnya engkau mau mencelakaiku? Mohon ampun Baginda, janganlah melihat penampilanku, tapi lihatlah kemampuanku. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Jika kau gagal, aku akan menghukummu. Baiklah Baginda, sekarang apakah saya boleh tahu apa penyakit yang Anda derita? Percakapan ringan antara raja dan Abu Nawas pun terjadi. Tingkah laku Abu Nawas benar-benar terlihat sebagai tabib. Mau tidak mau, raja pun merasa terkesan. Apakah tubuh Anda pegal dan linu? Benar sekali. Apakah Anda merasa tidak bertenaga?
Kadang terasa panas dan kadang terasa normal. Oh, benar sekali. Apanya yang lucu, Abu Nawas? Oh, maafkan saya, Baginda. Saya hanya tidak mengira jawabannya akan semudah ini. Benarkah? Itu artinya engkau bisa menyembuhkan penyakitku? Benar, Baginda. Obatnya sangat mudah. Anda bisa mendapatkannya di sekitar kota Baghdad ini. Yang Anda butuhkan adalah telur unta. Entah itu direbus ataupun digoreng. Sesuka Baginda saja. Raja tahu Abu Nawas adalah cendekiawan yang cerdas. Berkali-kali bisa lolos dari teka-teki yang dia berikan. Sehingga Raja pun percaya pada semua yang dikatakan oleh Abu Nawas. Apakah kau yakin telur itu akan bisa ditemukan di sekitar Baghdad? Iya. Awas saja, jika engkau terbukti berbohong, aku akan menghukummu seberat-beratnya. Esok harinya, Raja Harun memaksakan diri untuk bangun. Dia meminta satu pasang pakaian biasa. Dengan baju itu, Raja Harun berhasil keluar dari istana tanpa ketahuan oleh rakyat. Raja Harun berkeliling pasar di kota Baghdad untuk mencari telur unta. Dalam perjalanan itu, beliau ditemani oleh satu kelompok pengawal yang juga menyamar menjadi warga biasa. Raja berhenti di toko pertama. Dengan penuh percaya diri, Raja bertanya, Apakah engkau menjual telur unta? Pemilik toko itu memandang sang raja dengan tatapan aneh. Kau pasti sangat sakit hingga mencari telur unta. Tapi sayang sekali, aku tidak memilikinya. Raja Harun pun mengucapkan terima kasih dan melangkah pergi dari toko itu. Raja Harun memasuki toko kedua dan menanyakan hal yang sama. Kali ini, si pemilik toko justru memandang sang raja dengan tatapan kasihan. Anda pasti sedang sakit ya? Tapi sayang sekali, aku tidak punya telur unta untukmu. Raja Harun terharu mendengar pertanyaan itu. Ah, rakyatku ternyata memang orang-orang yang ramah. Beberapa jam kemudian, Raja Harun terus berjalan dari satu toko ke toko yang lainnya. Bahkan, sudah berpindah lebih dari 5 pasar besar yang ada di tengah kota. Kadang-kadang, Raja Harun harus berlari cepat karena memperoleh rekomendasi nama toko yang mungkin saja menjual telur unta itu. Tapi sayangnya, setiap kali dia datang dan bertanya, para pemilik toko itu akan menjawab, tidak punya, atau sudah habis. Nafas sang raja terengah-engah. Energinya seperti terkuras seketika. Dia sudah berkeliling hampir ke seluruh penjuru kota Baghdad. Tapi, tidak ada satupun yang menjual telur unta. Baginda, sebaiknya kita kembali saja ke istana. Hamba takut Anda akan semakin sakit jika terlalu lelah. Tidak, aku harus menemukannya sampai dapat. Ketika sang raja sedang beristirahat, lewatlah seorang kakek tua memikul kayu bakar. Kakek itu terlihat kepayahan. Raja bangkit berdiri dan menawarkan bantuan. Kakek, aku akan membantumu membawanya. Kakek mengira bahwa sang raja hanyalah pemuda biasa. Maka, dia pun menerima bantuan tersebut. Terima kasih anak muda. Ternyata, jalan menuju ke rumah kakek sangat jauh dan naik turun bukit. Raja Harun memikul sendiri kayu bakar itu. Dia tidak memperbolehkan para pengawalnya mendekat. Hal itu dia lakukan supaya identitasnya tidak terbongkar. Akhirnya sampai juga. Terima kasih anak muda. Masuklah sebentar. Aku akan memberimu minum. Baiklah, Kek. Terima kasih. Setelah berbincang sejenak,
Raja Harun pun pamit pulang. Namun, sebelum pergi, dia sempat bertanya tentang telur unta. Namun, kakek itu justru tertawa hingga air matanya keluar. Anak muda, mana ada telur unta di dunia ini? Kecuali Allah sendirilah yang menurunkannya dari langit. Unta tidak bertelur, unta itu beranak. Raja Harun malu bukan main. Dia pun segera kembali ke istananya. Sesampainya di istana, dia langsung memerintahkan agar Abu Nawas dipanggil. Berani sekali kau berbohong padaku. Tidak ada telur unta di dunia ini. Anda benar, Baginda. Unta memang tidak bertelur. Kalau begitu, kamu pantas dihukum karena telah membohongi raja. Raja merasa begitu malu ketika teringat kejadian di pasar hari ini. Semua pedagang bertanya apakah dirinya sakit. Awalnya, Raja berpikir pertanyaan itu adalah bentuk perhatian. Ternyata itu adalah hinaan. Maksud sesungguhnya dari semua pedagang di pasar itu adalah, apakah kau gila? Kau harus dihukum. Tunggu dulu, Baginda. Sebelum Anda menghukum saya, izinkan saya untuk bertanya satu kali. Bagaimana kondisi tubuh Anda saat ini? Apakah masih pegal dan kaku? Apakah masih merasa letih dan lesu? Raja Harun terdiam. Tiba-tiba saja beliau tersadar. Oh, benar juga. Badanku terasa lebih ringan. Aku tidak merasa sakit lagi. Kok bisa? Sebenarnya penyakit Baginda Raja ini mudah saja. Baginda terlalu lama berdiam diri hingga tidak sempat olahraga ataupun bergerak ringan karena beban pekerjaan, bukan? Tubuh yang tidak pernah digerakkan akan terasa kaku karena otot dan darah menjadi beku. Dan bukankah telur unta itu benar-benar bisa menyembuhkannya, Baginda? Sekali lagi, Abu Nawas berhasil lolos dari hukuman Raja Harun, sekaligus menyembuhkan penyakit aneh yang selama ini menggegerkan seluruh negeri. Raja Harun pun membiarkan Abu Nawas untuk pulang ke rumahnya. Sebelum pergi, Abu Nawas menerima 1 kantong berisi uang. Alhamdulillah. Kabi akan membawamu melihat banyak sekali kisah interaktif yang menarik. Ada kisah 25 nabi dan rasul, kisah wanita hebat dalam Islam, kisah para tokoh dalam Islam, hingga kisah fabel yang disebut dalam Al-Quran. Kisah interaktif akan memberimu pengalaman membaca yang luar biasa. Dengarkan ceritanya dan mainkan animasinya. Safiyah adalah seorang wanita yang istimewa. Di bawah didikan ayahnya, Safiyah What's wrong? pegang kuda. Jika dilihat, Safiyah mirip seperti seorang kesatria. Petik hikmah dari para binatang ini. Kisah mereka abadi di dalam Al-Quran. Yuk kita mulai dengan membaca kisah Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.